Kembali lagi di News Pagi, pemirsa, proses evakuasi jenazah pelaku bom bunuh diri dan sterilisasi di Polsek Astana Anyar, Bandung telah selesai sejak Rabu sore. Ya, pemirsa, petugas dari Gegana serta tim DVI Mabes Polri telah selesai mengumpulkan data dan barang bukti di lokasi kejadian. Namun petugas kepolisian bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar Polsek pada Rabu malam. Ruas jalan Astana Anyar juga ditutup di kedua arah. Petugas mengalihkan arus lalu lintas melalui jalan Penjagalan dan Pagarasih untuk mengurangi warga yang melintas di sekitaran Polsek. Sementara itu, pemirsa, karangan bunga sebagai bentuk duka cita dan dukungan bagi kepolisian mulai berdatangan dari warga sekitar. Pemirsa, dan kita akan pantau situasi terkini di Polsek Astana Anyar, Bandung bersama rekan Ervan David di sana. Ya, Ervan, apakah penjagaan masih dilakukan hingga pagi ini, Ervan? Ya, Bayu dan juga Alisa dapat diinformasikan untuk saat ini pada pukul 49 menit waktu Indonesia Barat, nampak Jalan Astana Anyar di sekitaran Polsek Astana Anyar ini sendiri sudah dibuka kembali oleh petugas kepolisian pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat atau kemarin malam pada hari Rabu malam kemarin. Dan selain itu juga petugas kepolisian juga mengalihkan seluruh pelayanan masyarakat yang ada di Mapolsek Astana Anyar ini menuju ke Polrestabes Bandung. Serta ada 6 napi yang ada di sel Polsek Astana Anyar ini juga dipindahkan ke Polrestabes Bandung untuk sementara waktu hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan selain itu juga petugas kepolisian juga masih menjaga secara ketat Polsek Astana Anyar ini sendiri pasca ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu pagi kemarin. Demikian, Bayu dan Alisa. Sementara itu, untuk pengalihan jalan, Ervan, apakah masih dilakukan atau sudah bisa berlalu lalang warga di sekitar? Dari pantauan kami di lapangan saat ini sendiri, petugas kepolisian sudah membuka jalur Astana Anyar pada pukul 12 malam tadi sendiri, dan nampak kami lihat juga saat ini warga sudah bebas berlalu lalang di sekitar Jalan Astana Anyar, Kota Bandung. Hal ini sendiri dikarenakan Polsek Astana Anyar ini sendiri berdekatan dengan salah satu pasar tradisional, sehingga petugas kepolisian kembali membuka Jalan Astana Anyar ini untuk aktivitas pasar yang ada yang berdekatan dengan Polsek Astana Anyar ini. Begitu, Arlista. Sudah ada warga yang berlalu lalang dan juga tadi masih ada penjagaan polisi. Namun sejauh ini apa saja temuan polisi terkait jenis bom yang digunakan pelaku? Apakah sudah ditemukan? Ya, hingga saat ini sendiri kami belum mendapatkan informasi mengenai jenis bom yang digunakan oleh pelaku ini sendiri. Namun kami akan terus menggali informasi lebih dalam terkait update dari bom bunuh diri yang menewaskan satu orang anggota polisi di Mapolsek Payu. Ervan, apakah polisi sudah memastikan apakah pelaku bergerak sendiri atau ada jaringan tersendiri yang membantu pelaku untuk meledakkan Polsek Astana Anyar? Ya, dari informasi yang kami dapatkan pada malam kemarin saat mewawancarai Kabid Humas Polda Jabar, bahwa pelaku ini sendiri bergerak sendiri saat melakukan aksi bom bunuh diri. Namun pelaku ini sendiri terafiliasi dengan jaringan JAD Jawa Barat serta ada hubungannya dengan kejadian pada 2017 di Cicendo, Kota Bandung pada tahun 2017 lalu. Begitu. Ya, Ervan, terafiliasi dengan JAD Jawa Barat, apakah juga ini sudah berhasil ditelusuri oleh polisi? Demikian, Ervan, seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan juga hingga saat ini sendiri petugas Polda Jawa Barat juga akan terus mendalami
jaringan-jaringan ada yang ada di Jawa Barat ini sendiri guna mencegah kejadian serupa yang sudah ada di sekitar Jawa Barat, terutama khususnya di Kota Bandung ini sendiri. Demikian, Bayu. Ervan, sementara itu untuk kakek dari pelaku ini kan dimintakan keterangan. Apakah dari kakek pelaku sudah diperbolehkan pulang atau apakah sudah ada hasilnya dari pemeriksaan kakek pelaku ini? Ya, hingga saat ini sini kami juga belum mendapatkan informasi mengenai apakah petugas kepolisian sudah memulangkan ataupun sudah menggali informasi dari kakek pelaku yang sudah ditangkap pada sore kemarin sendiri. Namun kami akan terus menggali informasi mengenai pasca kejadian bom ini sendiri, apakah ada keterlibatan kakek pelaku ataupun tidak untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung ini sendiri. Begitu, Alisa. Baik. Rekan Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan Ervan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar pada Rabu malam. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Warga Jalan Bangas Permai 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu malam dibuat panik. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya terbakar hebat. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan menurunkan sejumlah mobil damkar. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari dalam kamar. Awal mula kan api dari sebelah kiri, yang lebih besarnya lah. Api dari sebelah kamar. Rumahnya rumah siapa? Nah, kurang tahu kan, nama warga desa yang rumah. Oh iya, jadi rumahnya kosong. Di bagian kamar depan dekat kamar tamu. Jadi di situ awalnya. Jadi kita tidak tahu penyebabnya apa. Yang jelas dugaan sementara adalah arus pendek. Nanti kita tunggu dari pihak forensik kepolisian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, relokasi pasar tradisional Rengas Dengklok Karawang berakhir ricuh. Relokasi pasar tersebut gagal untuk ketiga kalinya setelah petugas gabungan dipukul mundur oleh para pedagang. Kericuhan antara petugas gabungan dan para pedagang ini terjadi di pasar tradisional Rengas Dengklok, Karawang, Rabu siang. Para pedagang yang dibantu oleh organisasi masyarakat memukul mundur petugas gabungan. Massa melempari aparat dengan batu dan kayu. Akibatnya sejumlah petugas mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Kericuhan tersebut dipicu aksi para pedagang yang menolak untuk direlokasi ke tempat yang baru. Orang-orang yang berperan di sana, bermain di sana. Nanti akan ada koneknya ke siapa, ya, siapa yang bermain, siapa yang memodali, siapa yang membayar, siapa yang menyuruh. Nah, siapa yang aktor intelektualnya udah ada semua. Hari ini selesai kan, Pak? Hari ini kita paling dulu. Kan apa? Mereka biar aja lah, biar mereka kan merasa bisa mundur aparat. Kita nggak akan perang, Pak. Kita nggak perang ya. Kita tidak akan perang dengan mereka. Kita hanya menagih komitmen mereka. Hanya memang banyak orang-orang luar yang bermain di sini. Sebelumnya, pemerintah daerah Karawang berencana melakukan relokasi para pedagang ke Pasar Proklamasi yang lokasinya tak jauh dari Pasar Rengas Dengklok. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka. Abdul Latif diduga menerima suap terkait lelang jabatan di lingkup Pemkab Bangkalan. Selain Bupati Bangkalan Abdul Latif, KPK juga menahan 5 tersangka lainnya. Mereka adalah Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosim Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Ahmad Mustaqim, kemudian ada Kadis Perindustrian dan Naker Salman Hidayat, serta BKSPDA Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandi. Sebelumnya ke-6 tersangka diperiksa penyidik KPK di Mapolda, Jawa Timur.
mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka Bupati Bangkalan RA/LAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan. Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok di antara berkisaran 50 juta sampai dengan 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan tersangka Bupati Bangkalan RA/LAI. Selain itu, ada juga penerimaan sejumlah uang lain yang dilakukan atau diterima oleh saudara tersangka Bupati Bangkalan RA/LAI karena turut serta dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dan komitmen fee-nya berkisar sebesar 10% dari setiap nilai anggaran proyek. Jumlah uang yang sampai hari ini telah diterima oleh saudara tersangka Bupati Bangkalan RA/LAI melalui orang kepercayaannya setidaknya berkisar 5,3 miliar rupiah. Sedangkan penggunaan uang-uang yang diterima tersangka RA/LAI tersebut diperuntukkan untuk keperluan pribadi, diantaranya untuk melakukan survei elektabilitas yang bersangkutan. Di samping itu, tersangka RA/LAI juga diduga menerima pemberian lainnya, diantaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal lain. Hal ini akan dilakukan pendalaman oleh penyidik KPK. Ya, pemirsa, kita ke kasus lainnya dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Jaksa penuntut umum tunjukkan barang bukti. Mulai dari baju yang digunakan Sambo di momen pembunuhan Yosua, sejumlah senjata milik Sambo dan para ajudan, serta amunisi yang telah disiapkan Sambo sebelum pembunuhan terjadi. Untuk baju yang saya gunakan jenisnya PDL, tapi apakah ini saya tidak tahu pasti karena sudah lama. Ya. Ini ada 3 soalnya. Ya, saya juga. Semua PDL ini. PDL jenisnya seperti ini, tapi untuk apakah itu saya tidak tahu. Ini saudara kenal dengan senjata ini? Ya, itu senjata stayer. Apakah ini yang melekat pada ajudan? Melekat pada ajudan. Oke. Ajudan siapa ini? Ya, ajudan yang bergantian. Semua pegang ini atau satu? Semuanya. Semua pegang. Putri apa saksi Putri apa FS ini? Ajudan Bapak, saksi yang pegang ini. Ya, pokoknya ajudan. Siapa dia bawa, itu bawa. Ini saudara senjata apa ini, Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Austria Glock berapa? Enggak. Oh ya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya? Membackup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang ya, ambil dari nembak ke punggung Yosua. Ya. Saya ingat saya itu senjata Eliezer. Saya ingat saudara ini senjatanya Eliezer. Pada saat dari Pak Susanto dan Pak Ben Ali pada saat mengamankan, saudara mengetahui jumlah sisa peluru yang ada di Glock dan di HS? Saya tidak mengetahui berapa sisanya. Jenisnya tahu? Kalau ini 9 mm. Apa? Sama. Sama.
Ini kaliber 45. Senjata jenis apa? Senjata Combat Wilson dan beberapa jenis senjata saya. Ini senjata? Peluru untuk senjata apa ini? Kalau saya lihat ini kaliber 45 karena dia besar. Ini punya saudara? Saya tidak tahu. Oh, tidak Karena tahu. waktu penyitaan saya sudah di Makobrimob. Ini seingat saya senjata yang ada di posko ajudan di Brankas. Pada saat penyitaan saya tidak, bukan saya. Oh bukan. Pemirsa, pernyataan Hajar Chad yang menjadi momen penentu Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua Huta Barat menjadi perdebatan di dalam ruang sidang. Sambo mengaku tidak berpikir untuk memukul ataupun menembak Yosua, sementara Eliezer mengatakan bahwa Sambo secara jelas memerintahkannya untuk menembak Yosua. Terdakwa Ferdi Sambo menanggapi pertanyaan hakim terkait maksud dari perintah Hajar Chad sesaat sebelum Richard Eliezer menembak Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo mengakui bahwa ia sempat memerintahkan Eliezer untuk menembak ketika mereka merancang skenario mengonfrontasi Yosua di lantai 3 rumah Sambo. Saudara Richard, untuk backup saudara perintahkan terdakwa Richard ini untuk apa? Saya sampaikan untuk kamu siap nggak backup saya apabila saya akan konfirmasi ke Yosua nanti. Kamu siap nggak nembak Yosua kalau dia melawan? Kalau kamu siap nggak tembak dia kalau dia melawan? Iya. Namun ketika momen penembakan di rumah Duren 3, saat Sambo mengkonfrontir Yosua dan meneriakkan Hajar Chad, Sambo menjawab ia tidak berpikir untuk memukul ataupun menembak. Masih kuat. Karena di lantai 3 itu Richard yang siap untuk membackup saya, yang mulia. Hajar yang saudara maksudnya kan itu seperti apa? Hajar? Saya juga disitulah mungkin kesalahan saya, yang mulia. Makanya saudara terangkan. Ya, makanya saya sampaikan Hajar kemudian dia lakukan penembakan. Saya harus bertanggung jawab. Pernyataan Ferdi Sambo bahwa maksud kalimat Hajar Chad merupakan kesalahan interpretasi terdakwa Richard Eliezer sempat membuat Eliezer menggelengkan kepala. Pernyataan Ferdi Sambo kemudian dibantah oleh Eliezer yang menyatakan bahwa Sambo dengan sangat jelas memerintahkannya untuk menembak Yosua. Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3, yang mulia. Sambo juga mengaku kebingungan saat Yosua meninggal dunia karena tembakan dari Eliezer. Akhirnya Ferdi Sambo memutuskan membuat rekayasa tewasnya Brigadir Yosua karena adanya tembak-menembak dengan Barada Eliezer. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagali, Cianjur, Jawa Barat. Rencananya di lokasi tersebut akan dibangun 200 rumah tahan gempa untuk relokasi korban gempa Cianjur. Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, salah satunya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, meninjau pembangunan rumah tahan gempa bagi korban gempa Cianjur di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Rumah tersebut dibangun dengan tipe 36 untuk dibangun 200 rumah di atas lahan 2,5 hektar dengan teknologi rumah tahan gempa bagi korban gempa. Rencananya 80 unit pertama akan diselesaikan akhir Desember 2022. Ya, ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah. Contohnya sudah ada yang rumah anti gempa. Kemudian berikutnya
Di tempat yang lain, lokasi yang lain akan dibangun 1.600. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo akan mendukung lulusan pondok pesantren untuk bisa lebih berkembang dan punya masa depan yang lebih cerah. Kegiatan ini bagian dari silaturahmi TGB dan dukungan Partai Perindo bagi pesantren di Indonesia. Sistem pendidikan pondok pesantren memiliki lulusan yang berkualitas jika dibandingkan sistem pendidikan lain di Indonesia. Partai Perindo berkomitmen untuk mendukung penuh dan memfasilitasi pondok pesantren supaya lulusan pendidikan Islam ini bisa semakin berkembang dan punya karir yang lebih baik. Hal ini disampaikan Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, saat berkunjung ke pondok pesantren modern Al-Amanah, Junuwangi, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok pesantren harus diberikan fasilitasi penuh, diberikan rekognisi pengakuan, dan juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan subsistem pendidikan yang lain untuk bisa meraih kemajuan. Insya Allah kita akan fasilitasi sepenuhnya regulasi maupun hal-hal yang lain. Karena beliau adalah seorang yang sangat concern terhadap agama dan tahu betul tentang kehidupan pesantren, tahu betul apa yang dibutuhkan pesantren. Partai Perindo berkomitmen mendukung sistem pendidikan dan lulusan pondok pesantren melalui jalur legislasi jika dipercaya duduk sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024 nanti. Dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama Senam Sehat Indonesia menggelar senam bersama yang diikuti ratusan lansia dari berbagai wilayah di ibu kota. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga bisa tetap sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ratusan lansia dari berbagai wilayah di ibu kota ini sangat antusias mengikuti senam sehat yang digelar MNC Peduli bersama Senam Sehat Indonesia. Meski usia sudah senja, para lansia ini masih gesit mengikuti gerakan senam sehat Wai Tan Kung. Senam asal Cina Taipei yang memadukan gerakan tenaga dalam dengan meditasi ini bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Kalau Senam Sehat Indonesia, prinsip dasarnya adalah mengembangkan tenaga dalam, jadi internal exercise. Jadi kita menghimpun tenaga. Nah, tenaga itu nanti disimpan yang namanya di Danau Chi, dan itu nanti akan menyerang penyakit-penyakit yang datang. Jadi karena mereka merasa senam ini bagus. Baru-baru ini ada yang menderita gula darah sampai 500. Ikut di sini gula darahnya sekarang 140. Dalam kegiatan yang juga didukung oleh BPWOI DKI Jakarta ini juga ditandai dengan penyerahan 10 bibit pohon kepada Senam Sehat Indonesia, BTK, Barakot Jakarta Pusat, dan MNC Peduli. Kebetulan kami ini dari BPWOI DKI mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seni, budaya, dan olahraga, dan kebetulan kami punya kegiatan di Car Free Day ini tentunya di seni ada terus olahraga. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat ini, tentunya diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sehat. Dari Jakarta, Salam Rahmat Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi momen berkumpul keluarga. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi.